Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayul ikhwal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita masih bisa melakukan atau menunaikan aktivitas sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga seluruh aktivitas kita akan bisa bernilai ibadah yang pahalanya akan kita dapatkan pada yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan buku Sistem Cepat Belajar Bahasa Arab karya Dr. Andes Muhammad Thalib hafizahullah ta'ala. Kita masuki pelajaran yang ke-11 dari bagian yang kedua, yaitu pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Ya, pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya atau kawan-kawannya. Ya, kita akan membahas tentang kana dan hukum yang ada pada kana atau pengaruh dari kana dan saudara-saudaranya ketika masuk ke dalam sebuah kalimat. Kita lihat al-amsilah yang ada. Yang nomor 1, ada kalimat Muhammadun Rasulun, yang artinya adalah Muhammad adalah seorang Rasul. Muhammad adalah seorang Rasul. Ini merupakan jumlah ismiyah. Kemudian kemasukan kana, ya, maka kalimat yang tadinya Muhammadun Rasulun, dia menjadi berubah, yaitu kana Muhammadun Rasulan. Adalah Muhammad itu seorang Rasul. Ya, maka di sini bisa kita lihat kana yang kadang diterjemahkan dengan adalah gitu saja, tidak masalah ya. Dia mempengaruhi. Lafaz setelahnya yang tadinya ini Muhammadun, dia adalah mubtada, ketika masuknya kana maka dia menjadi punya nama lain, yaitu isimnya kana. Ya, namanya apa? Isimnya kana. Kana ini menyebabkan isimnya itu menjadi di rofa atau dhammah, sehingga kana Muhammadun. Sedangkan Rasulan yang tadinya Rasulun adalah khobar, ketika kemasukan kana berubah nama menjadi khobarnya kana. Ya, sehingga Muhammadun dia isimnya kana dan Rasulan dia khobarnya kana, dan kana mempengaruhi terhadap khobarnya, yaitu dinasab atau fathah. Sehingga yang tadinya Muhammadun Rasulun kemasukan kana menjadi kana Muhammadun Rasulan gitu. Ya, misal ada kalimat seperti ini ya. Sebelum kita lebih jauh, kita berikan contoh dulu ya. Misalnya ada at-talibu, kan ya, belum ada rupa. At-talibu, kemudian mujtahidun. Nah, ini ya. Ketika kemasukan kana maka menjadi apa? Kana, kemudian at-talibu, kemudian apa? Mujtahi, dan ya karena menasabkan gitu. Tadinya at-talibu mujtahidun masuk kana menjadi kana at-talibu mujtahidan. Satu lagi ya. Misalnya Umaru, ya, Umaru ghaniyun. Ya, Umaru ghaniyun. Coba masukkan kana menjadi apa? Kana, kemudian
Umaru, kemudian apa? Ghaniyan, itu menjadi nasab. Ya. Kana Umaru ghaniyan. Itulah gambarannya seperti itu. Ya, sehingga nanti yang lainnya tinggal dikiaskan saja. Gitu. Kemudian yang kedua, contoh kedua, al-Makkatu muzdahimatun bil hujjaji. Kota Mekah sesak atau penuh ya dengan para haji. Ketika kemasukan salah satu dari teman kana yaitu ada asbaha, ya asbaha, karena lafat setelahnya isim mu'annas maka ditambahkan ta ta'nis ini ya, jadinya asbahat gitu. Ya, jadi kana dan saudara-saudaranya itu jenisnya fiil, ketika isimnya berupa isim mu'annas maka ditambahkan ta ta'nis sakinah, ya asbaha menjadi asbahat gitu. Asbahat al-makkatu, kalau bacaannya asbahatil makkatu, yang tadinya muzdahimatun menjadi muzdahimatan karena menjadi khobarnya asbahat gitu. Asbahatil makkatu muzdahimatan bil hujaji, ya. Adalah di waktu pagi, ya, asbaha itu artinya di waktu pagi atau boleh saja terjemah menjadi ya Mekah menjadi sesak penuh dengan para haji itu. Ini contoh saudaranya kana atau temannya kana ada asbaha. Yang berikutnya al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. Ya, misalnya kemasukan salah satu dari teman kana yaitu Laisa, karena al-Qahirah mu'annas maka tambahkan ta ta'nis sakinah ini. Laisat, tambahkan huruf hamzah untuk makna pertanyaan alaisat itu. Apakah bukan atau bukankah alaisatil qahiratu madinatan kabiratan? Ya, bukankah Kairo adalah kota yang besar? Nah, tadinya Madinatun kemudian berubah menjadi Madinatan karena menjadi khobarnya laisat gitu. Kemudian contoh yang keempat, Umaru amilun fil ma'mali. Ya. Umaru amilun fil ma'mal. Umar itu karyawan atau pekerja, ya pekerja di ma'mal. Ya, ma'mal itu bisa bermakna laborat ya bisa ya, laboratorium atau tempat kerja secara umum seperti itu. Kadang ya bermakna pabrik ya. Gitu. Umar karyawan di sebuah pabrik, bolehlah seperti itu ya. Umaru amilun fil ma'mali. Ya, Umar karyawan di pabrik. Kemudian kemasukan salah satu dari saudara atau temannya kana yaitu mazala. Ya, mazala yang artinya selalu atau masih gitu. Maka menjadi mazala Umaru amilan, yang tadinya amilun karena menjadi khobarnya mazala sehingga di nasab atau fathah. Mazala Umaru amilan fil ma'mali. Ya, Umar masih sebagai karyawan di pabrik. Ya, itulah gambaran dari contoh yang ada. Maka kalau kita sudah bisa memahami contoh tadi, maka insya Allah penjelasan di bawahnya akan lebih mudah untuk memahami. Keterangan. Perhatikan contoh kalimat bagian satu di atas, semuanya terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Jadi asalnya dia mubtada khobar. Baik mubtada maupun khobarnya dibaca rofa. Ya, contohnya tadi Muhammadun Rasulun, itu kan rofa duanya. Ya, tanda rofanya adalah dhamma. Kemudian perhatikan contoh kalimat bagian kedua. Di sini terjadi perubahan harokat pada isim bagian akhir ya, yang semula dhammah menjadi fathah. Ya, tadi sudah kita singgung. Ya, apa sebab perubahan ini? Ya, karena pada awal kalimat masuk kata baru yaitu kana dan kawan-kawannya atau saudara-saudaranya, sehingga isim yang terletak sesudah kana yang semula mubtada dibaca rofa, kemudian isim yang semula sebagai khobarnya dibaca dengan nasab dan disebut sebagai khobarnya kana. Sedangkan isim yang pertama disebut isimnya
kana. Ya, untuk mudah memahami silahkan perhatikan skema di bawah ini. Asalnya Muhammadun Rasulun, kemasukan kana menjadi kana Muhammadun Rasulan. Muhammadun isimnya kana dan Rasulan khobarnya kana. Kemudian skema pada kalimat yang lainnya. Alaisat al-qahiratu madinatan kabiratan. Bacaan disambung. Alaisatil qahiratu madinatan kabiratan. Bukankah Kairo adalah kota yang besar? Al-qahiratu dibaca rofa atau dhammah karena dia isimnya laisat. Madinatan dibaca nasab atau fathah karena dia khobarnya laisat. Kemudian contoh yang berikutnya, mazala Umaru amilan fil ma'mali. Ya, Umar masih sebagai seorang karyawan di pabrik. Ya. Umar dibaca rofa karena dia isimnya mazala. Amilan dibaca nasab atau fathah karena dia khobarnya mazala. Sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya kana dan saudara-saudaranya atau kawan-kawannya dia mempengaruhi isimnya menjadi rofa dan khobarnya menjadi nasab. Kemudian kawan-kawan kana yang lainnya adalah sebagai berikut. Ada asbaha artinya menjadi atau di waktu pagi ya, menjadi dalam kaitan waktu yaitu waktu pagi. Dhalla selalu ya. Soro menjadi, laisa bukan atau tidak ya, itu untuk menunjukkan meniadakan ya, kalau ada laisa. Kalau soro untuk perubahan ya, menjadi ya. Ya dhalla ini makna di sini disebutkan selalu juga bisa makna menjadi atau di waktu siang gitu, berkaitan dengan waktu siang. Lam yazal atau mazala selalu atau masih, adha dini hari atau waktu duha, amsa sore hari, bata malam hari, ma fati'a selalu atau senantiasa, ma bariha selalu atau senantiasa, man fakka selalu atau senantiasa, dan madama selama. Ya itulah, silahkan tinggal dihafalkan teman-temannya atau saudara-saudaranya kana. Kemudian poin ketiga, kana dalam kalimat berfungsi seperti diuraikan di atas sebagai berikut. Ya. Ini diantara faidah kana ya. Pertama sebagai penegas, ya, seperti kana Muhammadun Rasulan, Muhammad benar-benar seorang Rasul. Adalah Muhammad seorang Rasul. Ya, kalau kalimatnya Muhammadun Rasulun, Muhammad seorang Rasul. Ada kana menjadi adalah Muhammad seorang Rasul, maknanya benar-benar Muhammad itu seorang Rasul. Kemudian yang kedua, sesuatu telah terjadi di masa lampau tanpa diketahui waktunya secara tepat. Ya, seperti kalimat misalnya kana Uzairu saroko kitaban. Ya, Uzair dahulu pernah mencuri ya, yang sering diterjemahkan dengan dahulu gitu ya. Uzair dahulu pernah mencuri gitu. Kemudian yang ketiga, menyatakan kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan ya. Seperti kana Umaru yasumu yaumal isnaini. Ya, Umar biasa puasa Senin. Ya, Umar biasa berpuasa pada hari Senin. Puasa Senin itu namanya puasa Senin. Ya. Ini menunjukkan rutinitas. Kemudian khobar kana itu bisa terdiri dari pertama isim mufrad. Contoh kana Muhammadun. Afan, ini bukan rasulan tapi rasulan ya, setelah wawu ada setelah sin ada wawunya ya. Ya seperti yang atas saja gitu. Ya, ada. Oh, ini afan, ini tulisannya pada salah ya ternyata ya, ini rasulan ini kurang wawu ya. Yang benar yang atas tadi. Nah, ini seperti ini maksudnya, rasulan setelah sin ada wawunya ya. Ya silakan diralat sendiri ya. Diralat sendiri. Ya, ternyata ini juga salah. Setelah sin ada wawunya. Kana Muhammadun rasulan. Ya, ini salah ketik saja ini. Ini juga salah ketik rasulan. Ya, setelah sin ada wawunya. Kana Muhammadun rasulan. Ya, benar-benar Muhammad seorang rasul. Kemudian kadang khobar kana itu berupa jar majrur ya, jar, huruf jar dan isim yang dijarkan olehnya seperti kanal hirru alal kursi.
Ya, kucing itu ya adalah kucing itu ya berada di atas kursi. Nah, di sini khobarnya kana adalah alal kursi berupa jar dan majrur. Kadang berupa dzaraf. Contoh kana kalbun tahtal kursi adalah ada sebuah anjing berada di bawah kursi ya tahtal kursi ini contoh dzaraf. Ya, jadi khobarnya kadang isim mufrad, sebenarnya bukan isim mufrad tapi bentuk bentuk mufrad yaitu apa namanya bukan jar majrur dan bukan dzaraf. Ya, termasuk di sini ya khobar bisa berupa isim musanna, isim jamak ya tergantung isimnya kana ya. Misalnya di sini kita menggunakan bentuk musanna ya. Misalnya kana atau libani seperti ini ya. Kemudian khobarnya juga bentuk musanna kana talibani mujtahidaini itu. Karena nasab maka mujtahidaini kana talibani mujtahidaini. Ya demikian juga ketika jamak misalnya maka khobarnya juga ikut jamak. Ya, kana tullabu ya, kana tullabu kemudian mujtahidina mujtahidina itu. Tulisan mujtahidah ini dan mujtahidina kalau tanpa harokat sama gitu ya. Yang ini bacanya mujtahidah ini, yang ini bacanya mujtahidina. Ya karena isimnya kana jamak, khobarnya ikut jamak. Isimnya kana musana, khobarnya juga ikut musana. Ketika isimnya kana mufrad ya barulah khobarnya mufrad. Itu yang dimaksud seperti itu. Nah, wallahu alam. Itu poin yang keempat. Ya, masih poin yang keempat yang berikutnya khobarnya bisa berubah jumlah ismiyah ya. Contoh gini. Kana Aliyun waladuhu zakiyun ya. Adalah Ali anaknya dia orang yang cerdas. Ya, mana khobarnya kana jumlah ismiyah ini waladuhu zakiyun waladuhu zakiyun ini jumlah ismiyah karena waladuhunya mubtada zakiyunya khobar mubtada khobar ini sebagai khobar bagi kana. Dan khobar kana bisa berupa jumlah fi'liyah. Contoh kana Zaidun yusolli nafilatan. Yusolli nafilatan ya, bukan nafilatun. Adalah Zaid dia sedang sholat sunnah ya. Nah, di sini yusolli nafilatan adalah jumlah fi'liyah dia sebagai khobarnya kana ya. Sehingga kalau diurutkan khobar kana itu bisa berupa khobar yang mufrad ya, bukan isim mufrad tapi khobar mufrad yaitu khobar yang bukan sibul jumlah dan bukan jumlah itu. Dan bisa berupa khobarnya sibul jumlah yaitu jar dan majrur, bisa juga khobarnya berupa jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah. Kemudian poin yang kelima, fi'il mudhari dari kana dan kawan-kawannya berfungsi sama dengan fi'il madhinya. Artinya dari sisi kandungan maknanya sama, cuma beda dari sisi zamannya saja. Ya, kana yakunu, misal asbaha yusbihu. Ya, kalau misalnya amsa, yumsi, adha, yudhi, dan sebagainya itu masing-masing punya bentuk mudhari'nya. Nah, kemudian tartibatun, latihan. Nomor satu, laisa Ahmadu ustadan, laisa Aliyun ustadan, laisa Umaru ustadan, laisa Utsmanu ustadan. Ya, artinya laisa Ahmadu ustadan, Ahmad bukan seorang ustad. Yang nomor dua, asani, asbahat Fatimatu mumarridatan, asbahat Zainabu mumarridatan, asbahat Khadijatu mumarridatan, asbahat Fatiyatu mumarridatan. Ya, artinya asbahat Fatimatu mumarridatan yaitu Fatimah dia menjadi seorang perawat ya menjadi seorang perawat. Kemudian yang nomor tiga, Sara Zaidun ahlal Qur'ani, Sara Muhammadun ahlal Qur'ani, Sara Tariqun ahlal Qur'ani, Sara Khalidun ahlal Qur'ani. Ya, Zaid menjadi ahli Al-Quran. Ya. Kemudian yang nomor 4, mazalat Fatimatu bintuha zakiyatun.
mazalat Fatimatu khadimatuha nasyitatun, mazalat Fatimatu ummuha, ya, bukan ummaha ya, ummuha salihatun, mazalat Fatimatu ukhtuha mujtahidatun. Ya, karena di sini contoh khobarnya berupa jumlah ismiyah ya, bintuha, khadimatuha, ummuha, ukhtuha, seperti itu. Ya, mazalat Fatimatu bintuha zakiyatun, ya, adalah Fatimah, anak perempuannya dia senantiasa sebagai anak yang cerdas, ya, atau selalu menjadi anak yang cerdas. Mazalat Fatimah tuh khadimatuha nasyitatun. Ya, Fatimah pembantunya dia masih rajin atau selalu rajin gitu. Nah, ya, karena mazalat artinya yaitu bisa selalu, bisa masih, ya tergantung kalimatnya. Ya, yang ini bukan umma tapi ummu ya, ummuha salihatun. Kemudian yang kelima, najahat tilmidhu madama yajtahidu fid darsi. Najahat tilmidhu najahat tilmidhu madama yahfadhu darsa. Najahat tilmidhu madama yaqra'ud darsa. Najahat tilmidhu madama ya'malu amalal baiti. Ya. Najahat tilmidhu madama yajtahidu fid darsi. Siswa itu dia naik kelas atau sukses selama, ya, selama dia rajin dalam pelajaran, selama dia menghafal pelajaran, selama dia membaca pelajaran, selama dia mengerjakan PR itu ya, pekerjaan rumah namanya PR ya. Ya, itulah tugas siswa ya, kalau ada PR ya ditunaikan. Kemudian tamrinat ya, tamrinat. Yang pertama isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang tepat menggunakan apa yang ada pada kolom sebelahnya. Ya, jadi titik-titik yang ada itu diisi dengan salah satu dari kata yang ada di sini. Ya. Contoh alaisatil qahiratu titik-titik kabirotan. Ya, jawabannya madinatan kabirotan. Nah, di sini isinya madinatan seperti itu. Ya, silahkan kerjakan sampai nomor 5. Dan yang berikutnya masukkanlah kana atau kawan-kawannya pada kalimat-kalimat berikut dan perhatikan perubahannya. Ya, di situ sudah ditentukan ya kata yang perlu dimasukkan. Contoh aliyun tajirun, ya, aliyun tajirun sodukun. Ya, ada asbaha menjadi asbaha aliyun tajiron gitu ya, berubah jadi tajiron sodukon gitu. Jadi tajiron karena apa? Karena di sini dia sudah menjadi khobarnya asbaha ya. Ali menjadi seorang pedagang yang dapat dipercaya atau terpercaya atau jujur ya, seperti itu maknanya. Ya, silakan sampai nomor 5 ya. Kemudian yang terakhir buatlah 3 kalimat yang masing-masing memuat kata ya, menggunakan madama 1 kalimat, adha 1 kalimat, dan amsa 1 kalimat. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.